Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Luti akan menjelaskan tentang materi upaya pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Berikutnya, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus. Secara umum, upaya pengembangan pusat keunggulan ekonomi di suatu wilayah diupayakan melalui jalur berikut. Nah, angka pertumbuhan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu apa saja? Ya, ini angka pertumbuhan penduduk ya. Yang pertama adalah faktor kelahiran, kematian, dan yang ketiga adalah migrasi. Di sini Bu Lutfi akan menjelaskan tentang migrasi. Kalian perhatikan gambar di samping. Ini adalah migrasi penduduk. Selanjutnya, pengertian dari migrasi penduduk. Migrasi itu apa ya? Nah, migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap di daerah yang baru. Migrasi tentunya ada faktor pendorong, ada juga faktor penariknya. Nah, faktor pendorong biasanya berasal dari daerah asal. Faktor pendorongnya apa saja? Yaitu biasanya daerah asal sering terjadi kekeringan, kemudian tanah sudah tidak subur lagi, tidak menyediakan fasilitas yang baik. Jadi mereka memilih untuk bermigrasi. Kemudian faktor penariknya berasal dari daerah yang dituju. Faktor penariknya apa saja? Yaitu daerah tujuan menyediakan fasilitas yang lengkap bagi penghuninya, kemudian menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak, kemudian kualitas pendidikan yang tinggi. Selanjutnya adalah urbanisasi. Nah, kalian perhatikan gambar, kemudian apa itu pengertian dari urbanisasi? Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mengapa penduduk melakukan urbanisasi? Nah, berikut adalah alasannya. Alasannya apa saja? Yaitu upah kerja di kota lebih banyak. Kemudian di kota banyak lowongan pekerjaan. Kemudian, sarana dan prasarana di kota sangatlah memadai. Oke, selanjutnya adalah dampak dari urbanisasi. Tentunya dengan adanya urbanisasi ini akan ada dampaknya. Dampaknya bagi siapa? Yaitu bagi kota. Nah, perhatikan. Dampaknya yang pertama adalah di kota semakin banyak penduduk. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Karena susahnya mencari pekerjaan. Karena banyaknya pengangguran, maka akan mengakibatkan terdapat kriminalitas di mana-mana. Dan mereka, para penduduk ini, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, sehingga mereka harus tinggal di rumah-rumah yang kumuh. Inilah ada dampaknya. Yang ketiga adalah transmigrasi. Kalian perhatikan peta di samping. Ini merupakan peta Indonesia dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya. Kalian perhatikan, pada Pulau Jawa ini ada gambar warna merah. Artinya apa? Karena artinya terjadilah kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita perhatikan pengertian dari transmigrasi. Nah, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya, atau perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang masih jarang penduduknya. Contohnya, penduduk Pulau Jawa pindah ke Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan pulau lainnya yang masih jarang penduduknya.
Mengapa mereka pindah ke pulau lain? Karena mereka ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Di Pulau Jawa, tanah sudah tidak ada lagi karena jumlahnya sangat terbatas, maka mereka ingin mengolah lahan di pulau yang masih jarang penduduknya, sehingga kehidupan atau perekonomian pun akan tercukupi. Selanjutnya, transportasi. Kalian perhatikan gambarnya. Transportasi ini dibagi menjadi transportasi darat, laut, maupun udara. Di sini ada gambar kereta, pesawat, bis, kapal, becak, dan sepeda motor. Selanjutnya, kalian harus tahu apa sih pengertian dari transportasi? Nah, perhatikan bacaan di samping. Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dengan menggunakan alat yang disebut dengan kendaraan. Kendaraan tersebut digunakan menggunakan tenaga mesin maupun digunakan dengan tenaga manusia. Kalian perhatikan, kendaraan yang digunakan dengan menggunakan tenaga mesin seperti yang sudah disediakan pada gambar tadi ya. Apa saja? Contohnya ada kereta api, pesawat, bis, kapal, sepeda motor, dan lain-lain. Sedangkan transportasi dengan tenaga manusia contohnya adalah becak, sepeda, dan lain-lain juga. Tentunya transportasi tersebut memiliki fungsi yang sangat banyak. Ayo apa saja? Ayo kita perhatikan. Berikut adalah fungsi dari transportasi. Yang pertama adalah melancarkan arus barang dan arus manusia. Yang kedua, menunjang perekonomian dengan memberikan jasa angkutan. Yang ketiga, memudahkan aktivitas manusia, dan yang keempat adalah menunjang pembangunan di suatu daerah. Nah, gampang kan materi hari ini? Semoga kalian bisa ya, dan tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Oke, untuk materi berikutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.